warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal puncak dalam suatu cerita, yaitu film yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka dan diterbitkan oleh Lentera di Pantara. Jadi bercerita sedikit tentang film ini, yaitu ada sesosok laki-laki yang bernama Hamid, yaitu awal mulanya keluarga Hamid ini adalah keluarga kaya raya dan terpandang. Namun suatu ketika mereka bangkrut dan jatuh miskin. Mereka pindah ke Padang dengan rumah sederhana. Tak lama kemudian sang ayah pun meninggal. Tinggallah Hamid dan sesosok ibunya. Lalu saat itu Hamid masih kecil, berumur 4 tahun. Hamid berinisiatif membantu ibunya berjualan kue, mengumpulkan uang untuk sekolah yang tak kunjung terpenuhi. Beruntung tetangga barunya, yaitu orang kaya yang terpandang dan dermawan yang bernama Haji Jafar dan Mak Aisyah istrinya. Mereka mempunyai satu orang anak perempuan, yaitu yang bernama Zainab, yang usianya sedikit di bawah Hamid. Hamid disekolahkan hingga tamat bersama-sama dengan Zainab. Hamid dan Zainab selalu bersama kemanapun mereka pergi, layaknya adik dan kakak. Hingga tiba saat masa lulusnya, kembali lagi tersandung dengan tradisi adat dan istiadat ketika taman para pemuda masih bebas untuk meneruskan sekolah kemanapun mereka mau, namun berbeda dengan perempuan. Ketika tamat sekolah, maka para perempuan akan dipingit dan dijaga ketat dari orang-orang yang bukan muhrimnya. Para perempuan hendaknya dipersiapkan untuk menjadi istri agar segera dinikahi. Begitupun dengan Zainab yang merindukan Hamid. Dari sinilah Hamid mulai merindukan Zainab. Sampai suatu ketika Pak Haji Jafar ini meninggal dunia. Hamid pun sangat jarang bertemu dengan Zainab. Beberapa keluarga dari Pak Haji Jafar ini mengkhawatirkan Zainab akan harta keluarga yang tidak terkendali dan tidak ada lelaki yang memegang di rumahnya. Maka disinilah puncak cerita di dalam film Di Bawah Lindungan Ka'bah ini, yaitu saat Ibu Zainab menjodohkan Zainab dengan kerabatnya yang dianggap sederajat dengan mereka. Karena Zainab ini mencintai Hamid, maka Zainab ini menolak. Alhasil ibunya meminta Hamid untuk membujuk Zainab agar menerima pinangan dari kerabatnya tersebut. Tak lama setelah itu, Ibu Hamid jatuh sakit, kemudian meninggal. Sebelum meninggal, Ibu Hamid berpesan kepada anaknya bahwa jangan jatuh cinta kepada Zainab. Tak tahan dengan kesendiriannya, Hamid pergi merantau ke tempat yang jauh dan berpindah-pindah hingga sampai ke Mekah. Lalu tempat tinggalnya untuk mulai dari situ sampai akhirnya. Lalu Zainab mengirimkan sebuah surat untuk si Hamid yang berisikan curhatan hatinya bahwa selama ini Zainab tidak pernah melupakan rasa cintanya terhadap Hamid. 2 tahun lamanya Hamid di Mekah, Saudi Arabia, merenungi dan mendekatkan pada ilahi sambil menuntut ilmu, sampai pada suatu hari di mana ia sengaja bertemu dengan kawannya yang bernama Soleh. Soleh ini menceritakan bahwa ia menikah dengan salah satu sahabat dekat Zainab, dan Soleh menceritakan kisah Zainab yang bercurhat terhadap istrinya bahwa Zainab mengalami sakit batin, memendam rasa rindu dan cinta kepada Hamid. Hamid menjadi bimbang antara sedih dan bahagia. Kemudian ditulislah surat dari
Hamid kepada Zainab untuk memberitahukan keadaannya. Surat itu dibalas Zainab berisikan ungkapan rindu dan cinta Zainab yang hingga kini tiada putus. Hingga Zainab jatuh sakit mengingat akan hal itu, senanglah Hamid. Beberapa hari kemudian Hamid melakukan umroh, namun di tengah perjalanan Hamid jatuh sakit. Sakitnya makin parah ketika mendapatkan surat dari Rosna yang mengabarkan bahwa Zainab telah wafat. Tak lama kemudian di bawah lindungan Ka'bah, Hamid pun menyusul sang kekasih keramatullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.